acara selanjutnya yaitu Ijazah Kubro Munajat Al-Quran oleh Kiai Haji Lukman Hakim MA dan Untaian Mutiara Al-Quran oleh Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA yang akan dipandu oleh moderator kami Dr. Ali Mahfud STH MSI. Beliau adalah Wakil Ketua PC JKH NU Kabupaten Ciamis dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah INU Ciamis. Untuk mengambil alih acara ini kepada moderator kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Amma ba'd. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bihikmatik wanshur alayna rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Hadratal mukarramin wal muhtarimin, para kiai, para ulama, wabil khusus al mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Ahsin Sakho Muhammad MA, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Lukman Hakim MA, yang kami hormati Bapak Bupati Ciamis, yang dalam kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Asda II, Bapak Dr. Haji Izzuddin Wasdi Izzuddin, yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Kabupaten Ciamis, yang kami hormati segenap pengurus pimpinan cabang Jam'iyatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis, yang kami hormati segenap pengurus pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis, yang kami hormati segenap koordinator program Satu Desa Satu Hafiz Sadesa Kabupaten Ciamis, yang kami hormati segenap pengurus pimpinan anak cabang Jam'iyatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Ciamis beserta anggota Sadesa, yang kami hormati ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Ciamis, hadirin hadirat, para tamu undangan. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa dapat berjumpa dalam rangka ijazah kubro munajat Qur'ani yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Ahsin Sakho Muhammad dan juga Bapak Kiai Haji Lukman Hakim MA. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari acara ini, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, terlebih dahulu saya selaku moderator akan menyampaikan rangkaian acara yang akan berjalan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu tausiah materi ijazah kubro sekaligus untaian mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dilanjutkan oleh materi ijazah kubro yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Lukman Hakim MA. Kemudian setelah itu akan ada ikrar ijab kabul ijazah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad.
dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab tentang ke-Al-Qur'anan dan penutup. Dan insya Allah direncanakan pukul 11 acara ini akan berakhir. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Narasumber yang dimuliakan oleh Allah, yang kami hormati, hadirin hadirat, sebelum narasumber menyampaikan materinya, terlebih dahulu mohon izin kami untuk menyampaikan biografi dari narasumber yang telah hadir di hadapan kita. Mohon ibu-ibu minta maaf, mohon maaf untuk tenang, untuk khusyuk. Mohon untuk tidak bersuara agar kegiatan ini lebih khidmah. Yang pertama yaitu biografi dari pemateri pertama, narasumber pertama, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Mohon maaf apabila ada kesalahan Pak Kiai. Diambil dari websitenya Cari Ustadz. Beliau lahir di Arjowinangun, Cirebon, tanggal 21 Februari 1956. Beliau adalah pakar ilmu Al-Quran. Beliau adalah hafidh Al-Quran. Beliau juga ahli tafsir dan ahli ilmu qiraat. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Quran Arjowinangun, Cirebon. Beliau juga Dewan Pakar Al-Quran di Pusat Studi Al-Quran. Beliau juga menjabat sebagai Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau menjadi Rois Majlis Ilmi Pimpinan Pusat Jam'iyatul Qurra wal Hufad Nahdlatul Ulama. Adapun dari pendidikan, beliau pesantren di Lirboyo, Kediri, kemudian menghafalkan Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, dan juga kepada Kiai Haji Arwani Amin di Kudus. Kemudian beliau melanjutkan mengaji di Al-Makkatul Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah, berguru kepada Syekh Abdullah Al-Arabi. Kemudian melanjutkan kuliah di Madinah dan sampai S3 dengan peringkat cum laude. Beliau menulis beberapa buku, di antaranya yaitu Mamba'ul Qiraat fi Sab'il Qiraat. Kemudian beliau juga menulis buku Oasa Al-Quran, Penyejuk Kehidupan, dan buku Menghafal Al-Quran. Kemudian pemateri yang kedua, narasumber yang kedua yaitu Bapak Kiai Haji Lukman Hakim MA. Beliau lahir di Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Cirebon, 1 Mei 1974. Beliau merupakan santri dari pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Kemudian di Madrasatul Quran Jombang, Jatim, dan menghafalkan Al-Quran di sana. Beliau S1, S2 di UIN Syarif Hidayatullah, dan beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Babakan Ciwaringin dan pencetus metode menghafal Al-Quran Ilhamku, yang merupakan metode menghafal Al-Quran dengan mengoptimalkan 7 kecerdasan. Nah, beliau juga menulis banyak buku. Alhamdulillah, narasumber kita yang kita tunggu-tunggu telah hadir di hadapan kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber pertama, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, Rois Majlis Ilmi Pimpinan Pusat Jam'iyatul Qurra wal Hufad Nahdlatul Ulama. Kami mohon kepada ibu-ibu untuk tenang, untuk khusyuk, untuk fokus, agar acara ini semakin khidmah dan kita bisa mengambil manfaatnya. Allahumma amin. Siap tenang ibu-ibu? Siap tidak bersuara? Siap? Kalau ada yang bersuara tetangganya dicubit saja nggih Bu nggih. Terima kasih atas kerjasama dari ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian, untuk bisa tenang, untuk bisa khidmah dalam kegiatan munajat Qur'ani. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Langsung saja kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada beliau Bapak Kiai Haji Dr. Ahsin Sakho Muhammad untuk menyampaikan ijazah kubra munajat Al-Qur'ani sekaligus untaian hikmah mutiara Al-Qur'an.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ciamis, segenap ajengan, segenap kiai, segenap sesepuh, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati Ciamis yang diwakili oleh Asda 1 Dr. Kiai Haji Wasdi Izzuddin MSI. Kepada yang terhormat Ketua PC JKH Dr. Andes Tatang Yusuf Siddiq, pada yang terhormat Suriah PCNU Ciamis Ki Haji Sya'roni, Haji Oni Sya'roni, yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Agung Ciamis Dr. Ki Haji Wawan Arif, kepada Forkopimda Kabupaten Ciamis, Ketua PC Muslimat NU Ciamis Hajah Lismayati Sya'roni, kepada Ketua Sadesa Kabupaten Ciamis Ki Haji Nurul Anwar. Semuanya moga-moga selalu diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Para ibu-ibu sekalian, alhamdulillah saya berbahagia dan berbangga bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian di Masjid Agung ini. Dan saya melihat betapa kehadiran ibu-ibu ini menambah syiar agama Islam itu menjadi luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orangnya yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai tingkat ketakwaan yang tinggi. Jadi ibu-ibu ini adalah masuk di dalam jajaran orang-orang yang membesarkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya insya Allah menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kepengen masuk surga secara mudah atau tidak, Bu? Ingin masuk surga secara mudah atau tidak? Nah, begini. Kata Nabi, ayyuma mra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Siapa orangnya dari kaum perempuan yang taat melaksanakan sholat 5 waktu, yang taat selalu menjalankan puasa pada bulan Ramadan setiap tahun, kemudian menjaga dirinya sendiri,
Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti zina. Dan terakhir adalah wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Maka terhadap ibu-ibu yang semacam itu, kata Nabi, qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan kamu akan memasuki pintu-pintu sorga di mana saja kamu yang kehendaki. Jadi yang penting itu saja, Bu, ya. Yang penting bagi seorang ibu untuk mencari sorga itu taat kepada suaminya, sholatnya terus tidak pernah kosong, puasanya tidak pernah kosong, dan selalu menjaga dirinya sendiri. Dan saya kalau melihat ibu-ibu yang semacam ini, itu semuanya sudah memenuhi persyaratan untuk masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian, ada 3 kekayaan yang luar biasa yang dimiliki seseorang, yang kalau seandainya orang itu ikhlas menerimanya dan selalu istiqomah di dalam 3 hal tersebut, maka bisa dipastikan dia telah merengkuh kekayaan di dunia sampai di akhirat nanti. Kira-kira ingin tahu nggak, Bu? 3 kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang ini. Kira-kira ingin tahu apa enggak? Pertama adalah seorang itu memiliki Gusti Allah. Yang kedua, apabila orang itu memiliki Kitabullah, cinta kepada Kitabullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Kitabullah. Dan yang ketiga itu adalah cinta kepada Rasulullah. Kira-kira ibu-ibu cinta kepada Allah atau tidak? Cinta kepada Quran atau tidak? Cinta kepada Rasulullah, cinta tidak? Alhamdulillah. Tapi kalau cinta itu butuh pembuktian. Ya tak? Cinta itu butuh pembuktian. Yang penting kalau seorang itu cinta kepada Allah, ya harus betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu senang kok kalau orang itu selalu ingat kepada Allah. Itu bukti cinta seorang kepada Allah adalah orang itu selalu ingat kepada Allah. Bagaimana caranya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan. Terlebih kalau seandainya bisa menambahkan sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah qabliyah subuh. Ya, ibu-ibu sekalian, jangan sampai lupa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Sebab kata Kanjeng Nabi, beliau mengatakan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh itu jauh lebih bagus daripada seorang itu mempunyai kekayaan dunia seisinya. Dunia seisinya itu luar biasa. Jadi jangan sampai seorang itu lupa terhadap qabliyah subuh. Lah, agar supaya tidak lupa terhadap qabliyah subuh, ya sebelum subuh sudah bangun terlebih dahulu, mendengarkan azan, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian menunggu sholat subuh. Kalau ada di masjid, ya masjid berjamaah. Kalau di rumah, rumah berjamaah dengan keluarganya sendiri. Nah, ini adalah salah satu cara.
Cara bagaimana supaya Allah itu cinta kepada kita, ya kita harus menampilkan kecintaan kita kepada Allah, yaitu dengan selalu zikir kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau masuk ke WC baca, keluar dari WC baca. Coba kalau masuk WC doanya apa? A'udzubika minal khubathi wal khabath. Ya 100. Keluar dari WC baca doa. Doanya apa? Wa'afani. Kalau mau makan baca doa. Doanya apa? Bima razaqtana. Ya. Setelahnya makan baca doa. Doanya apa? Alladzi at'amani wa saqani. 100. Hebat banget ya. Mau masuk masjid baca doa lagi apa? Rabbi iftah li abwaba rahmatik. Ya 100. Keluar dari masjid baca doa lagi. Doanya apa? Nah, untuk membaca doa kepada kedua orang tua bacanya apa? Kama rabbayani shaghira. Nah, sudah. Sepertinya taman kanak-kanak ya saya menguji taman kanak-kanak. Tapi itulah yang harus berlaku. Sudah ya. Allah itu senang kalau seandainya selalu disebut-sebut. Dan Allah berjanji bagi mereka yang selalu menyebut-nyebut dan ingat kepada Allah, mereka akan menjadi orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah, sebutlah nama Allah, agar supaya kamu sekalian itu menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi yang penting itu doa itu ya. Doa kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Apa sih kepentingannya orang itu zikir kepada Allah? Pertama adalah kalau orang berzikir kepada Allah, yakin akan adanya Allah. Yakin bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yakin bahwa dirinya adalah seorang hamba yang lemah, yang tidak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yakin kalau Allah itu maha mendengar apa yang diucapkan oleh para hamba-hambanya itu. Kemudian salah satu di antara keuntungan orang yang selalu berdoa kepada Allah, itu Allah akan selalu menjaganya itu. Pada waktu orang itu dalam kesusahan, Allah akan datang. Pada waktu orang itu berada di dalam pengasingan ataupun bukan di dalam tempatnya sendiri, di kotanya sendiri, walau dalam keadaan sendirian, Allah akan datang bersamanya itu. Allah akan datang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Bukankah Nabi pernah berkata, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah pada waktu kamu sekalian berada di dalam keenakan, pada waktu menjabat, pada waktu kaya, pada waktu sehat. Selalu ingat kepada Allah. Nanti kalau seandainya kita berada di dalam kefakiran, jatuh miskin, maka Allah akan datang untuk memberikan hiburan kepadanya, akan menolong kepadanya. Kalau seandainya orang itu pada waktu sehatnya selalu ingat kepada Allah,
pada waktu dia sakit, Allah akan menjenguknya dengan cara Allah sendiri. Baik melalui perantaraan keluarganya, kolega-koleganya, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau seandainya pada waktu orang itu menjabat, jabatan apapun di dunia ini selalu ingat kepada Allah. Memperhatikan jamaahnya, memperhatikan masjidnya, memperhatikan pesantren-pesantren pada waktu menjabat. Maka kalau seandainya dia sudah tidak menjabat lagi, maka dia masih tetap dihargai oleh masyarakatnya. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala menghargai orang-orang yang menghargai pada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu penting. Zikir itu penting. Salah satu di antaranya lagi adalah dengan zikir seorang itu akan mendapatkan ketenangan hati. Ibu ingin enggak hatinya menjadi tenang? Hatinya menjadi damai, ingin enggak? Ya. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Janjinya Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan menjadi damai. Hati ini akan menjadi tenang. Karena di belakang kita, di atas kita itu ada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, ya, itu sudah selesai, punya anak sudah selesai, anak-anak sudah pada gede-gede semua. Tinggal seorang ibu yang sudah sepuh itu, istilah Jawanya mandeg pandito, mandeg pandito. Hendaklah semuanya itu dalam rangka untuk mendoakan kepada anak cucunya. Ini ingin nggak, Bu? Punya anak cucu yang soleh dan solehah. Ya, semenjak ibu itu sudah tidak ada lagi, atau ibu selalu saja berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Nabi Ibrahim itu adalah salah satu di antara nabi yang selalu ingat kepada anak cucunya. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala menyematkan kepada Nabi Ibrahim sebagai seorang imamul muttaqin. Inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdil zalimin. Wahai Nabi Ibrahim, aku telah melantik kamu sebagai imam, imamul muslimin, imam muttaqin. Nabi Ibrahim merasa berterima kasih. Tapi Nabi Ibrahim minta, ya Allah, bagaimana dengan anak cucuku ya Allah? Mereka ingin aku minta agar supaya anak cucuku menjadi imamul muttaqin sebagaimana diriku sendiri. Tapi kata Allah, la yanalu ahdil zalimin. Tidak akan bisa mendapatkan martabat seperti itu orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, orang yang berbuat maksiat dan lain sebagainya. Zalim kepada dirinya sendiri. Itu Nabi Ibrahim. Begitu juga pada waktu Nabi Ibrahim itu selesai membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang diingat itu adalah anak cucunya. Wab'ath fihim rasulan min. Ya. Angkatlah di antara penduduk kota Mekah itu adalah seorang rasul. Langsung mintanya menjadi seorang rasul. Ini adalah merupakan salah satu kepedulian seorang ayah kepada anak cucunya. Jadi kita ini ingin meninggalkan, kata orang zaman sekarang, meninggalkan legasi. Legasi itu adalah merupakan sesuatu kebaikan yang ditinggalkan untuk orang-orang yang datang setelahnya itu. Jangan sampai orang itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi kepada anak cucunya juga harus harus difikirkan juga. Meninggalkan
satu kebijakan-kebijakan yang bagus yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang setelahnya itu. Para hadirin-hadirat sekalian, berkaitan dengan zikir ini yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah zikir. Doa itu adalah zikir. Meminta kepada Allah itu adalah zikir. Bagaimana kedahsyatan doa itu. Nabi pernah berkata, la yardul qada'a illa du'a. La yardul qada'a illa du'a. Allah itu sudah mempunyai qada dan qadar. Ya, qada dan qadar itu sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang bakal terjadi, apa yang telah terjadi, nasib manusia itu bagaimana. Semuanya satu persatu semuanya ada semua itu. Dan qada dan qadar itu ada kalanya satu keputusan Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Dan ini adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi adalah qada dan qadar yang bersifat muallaq. Kalau yang tadi bersifat mubram, yang kedua adalah bersifat muallaq, yang masih bisa ditawar-tawar lagi. Kata Nabi, la yardul qada'a illa du'a. Jadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu bisa dirubah melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, orang itu pada jam sekian, hari sekian, tanggal sekian dia itu kecelakaan. Akhirnya meninggal. Itu catatan-catatan amal yang ada pada malaikat ya, malaikat yang mengatur, malaikat akan mengeksekusi nasib seseorang. Tapi karena orang itu sebelumnya berangkat menuju ke satu tempat, dia itu baca wirid, baca doa dan lain sebagainya, akhirnya bisa jadi itu apa yang tadinya sudah diputuskan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz itu dia akan kecelakaan, tapi dia selamat. Lah ini namanya kehebatan daripada qada. La yardul qada'a illa du'a. Begitu juga silaturahim. Silaturahim itu juga akan bisa merubah ketentuan Allah. Bukankah Nabi mengatakan ya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orangnya yang ingin rezekinya jembar, rezekinya luas, rezekinya banyak, yang penuh berkah, dan kemudian umurnya menjadi panjang, maka hendaklah dia itu sering-seringlah bersilaturahim. Karena di situ rahim adalah sifat Allah. Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Siapa orang yang meniru sifat Allah yang Rahman dan Rahim, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan sebagaimana bagaimana caranya Allah itu membalas orang-orang yang selalu bersilaturahim, yaitu dengan rezekinya bertambah, umurnya juga bertambah. Para hadirin sekalian, dalam hal berdoa ini agar supaya kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mempunyai beberapa persyaratan. Ini bisa dicatat ya, persyaratan. Yang bawa buku, yang bawa catat ya. Yang pertama, doa itu harus ikhlas. Harus apa, Bu? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada waktu berdoa itu harus dengan khusyuk. Jangan sampai lisannya membaca doa tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Pada waktu doa kemudian dia berpikir, itu warung saya gimana tuh, toko saya gimana tuh, yang dipikir yang lain-lain. Mana itu bacaan, mana itu hati. Allah tidak ingin orang itu membelokkan ya,
membelokkan hatinya kepada yang lain, padahal dia itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus jangan sampai muncul daripada hati yang liar, ya, qalbun, hati yang liar, hati yang tidak fokus kepada orang, ya. Berikutnya adalah orang kalau berdoa itu jangan sampai minta terburu-buru. Minta buru-buru dikabulkan. Malam ya'jal yustajabu. Ya. Yustajabu li'abdi malam ya'jal. Allah itu senang apabila orang itu berdoa, tapi jangan sampai minta agar supaya disegerakan permintaannya itu, ya. Kalau yang pertama ghaflatul qalb, yang kedua adalah jangan sampai malam ya'jal, jangan sampai dia itu meminta buru-buru. Biarkan saja, ya, doa itu dipanjatkan kepada Allah, biarkan saja Allah yang akan mengeksekusi semuanya itu. Bisa jadi dalam waktu yang dekat dia itu akan diijabahi doanya dalam waktu dekat. Bisa jadi nanti pada waktu yang lain, pada waktu sangat membutuhkan. Bisa jadi doa itu akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti pada hari akhirat. Jadi tiga itu. Ya. Bisa jadi doanya itu dikabulkan pada saat itu juga. Bisa jadi nanti pada hari yang lain yang sangat membutuhkan. Dan yang ketiga itu adalah nanti dirawati oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada waktu hari akhir. Ini salah satu di antara. Berikutnya haruslah orang itu makanan dan minumannya mengkonsumsi barang-barang yang halal. Jangan mengkonsumsi rezeki dari rezeki yang haram. Sebab kata Nabi sendiri, ya, bahwa ayu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka yang pantas untuk menyantap daging itu adalah api neraka. Jadi jangan sampai kita itu, ya, menggunakan rezeki yang haram, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak pasti, bisa dipastikan itu tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada salah satu hadis yang sahih bahwa Nabi pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa ma kana thayyiba. Allah itu bagus. Allah tidak akan menerima amalan-amalan kecuali amalan yang bagus. Termasuk makanan yang bagus, minuman yang bagus, halalan thayyiba. Kemudian Nabi menyetir dua ayat. Thumma amara Allah Ta'ala al-mu'minin kama amara bihi al-mursalin. Kama qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Wahai para rasul-rasul, makanlah dari makanan yang halal dan thayyib. Jangan sampai kamu sebagai seorang rasul itu mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Sudah. Kama amara bihil mu'minin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, kaum muslimin untuk menyantap hal-hal yang halal dan thayyibah saja. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang mukminin, makanlah dari rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Biasanya kalau halal itu kaitannya dengan dari mana dia memperoleh, untuk apa saja dia itu gunakan, ya. Tapi kalau thayyib itu biasanya kaitannya dengan kedokteran. Jangan sampai memakan sesuatu yang merusak dirinya sendiri. Ya sudah, ya. Kemudian Nabi mengatakan cerita tentang seorang yang datang dari jauh menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah. Sehingga karena
Dia itu lama sekali di dalam perjalanan, asy'ath aghbar, yaitu rambutnya sudah nggak karu-karuan, tidak terpelihara lagi. Aghbar, penuh dengan debu. Kemudian pada waktu datang ke Mekah dia mengatakan, ya Rabb, wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wal malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sementara makanannya haram, minumannya minuman yang haram karena hasil pencurian atau lain-lain sebagainya. Kemudian juga malbasuhu haram, pakaian yang dia kenakan itu berasal daripada harta yang tidak halal. Wa dia bil haram, kemudian dia itu mengkonsumsi segala hal dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin orang itu doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Makanya kita kalau haram itu kita pakai, dan itu pada akhirnya akan hilang juga itu, tapi dosanya masih tetap. Orang kalau mendapatkan rezeki yang haram, wah foya-foya makanan di restoran yang mahal-mahal, hebat, beli sepatu kelas beli pakaian, beli arloji yang bagus-bagus, semuanya jadi haram semua. Semuanya akan menjadi sampah. Sementara dia sendiri sudah terkait dengan dosanya itu. Dosanya itu akan terus-menerus mengganggu dirinya sendiri. Dan biasanya orang yang memakan barang yang haram tidak tertarik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tertarik. Tapi tertariknya kepada kemaksiatan seperti itu. Baik, jadi itu adalah merupakan. Kemudian yang perlu lagi adalah hendaklah kita itu memilih waktu-waktu yang mustajab. Kapan itu waktu mustajab? Waktu mustajab pertama adalah antara azan dan iqamah. Jadi kalau seandainya ada orang, ada muadzin, ada azan di masjid ini atau di desanya masing-masing, setelahnya mengikuti apa yang dibacakan oleh muadzin. Muadzinnya mengatakan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ikuti lagi, wa ana asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian berdoa setelahnya azan. Ibu-ibu masih hafal enggak doanya setelah azan itu? Coba kita doa bersama ya. Allahumma Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyaraf wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Masya Allah, senang sekali nih Bapak Ketua MUI, ini rakyatnya semuanya sudah menjadi solehah semua. Amin ya rabbal alamin. Ini calon penghuni surga semuanya insya Allah. Anak-anaknya pasti anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rezekinya juga lancar Bu ya. Ya amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, orang yang selalu berdoa setelah itu insya Allah akan mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah as-salatu fi jawfil lail, mulai jam 12. Kalau seandainya malam itu dimulainya jam 6, terus subuhnya jam berapa tuh? Jam 6. Jam berapa itu? Ya pokoknya dibagi dua saja dulu. Fi jawfil lail. Pada waktu orang sudah pada tidur semua, sudah tidak ada suara ketuanya, suara jangkrik, suara keong yang ada di sawah-sawah, itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Kemudian yang paling bagus lagi adalah salat fi thulutsal lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Allah turun dan meminta, Allah akan berkata kepada para makhluknya, hal min mustaghfirin faghfirullah. Adakah di antara kalian orang yang meminta ampunan dariku, aku pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Fahal min sa'ilin fa'udiyah, apakah ada di antara kamu sekalian yang meminta kepadaku, silakan, aku orang yang kaya raya. Bukan orang ya, aku itu zat yang kaya raya, silakan minta apa saja. Minta ini rezeki yang banyak, minta anak-anak supaya anak yang soleh berhasil semuanya, supaya rezekinya yang halal dan lain sebagainya. Allah pasti akan mendengarkan doa-doa seperti itu, ya. Ini adalah doa pada waktu sujud, itu juga bagus. Sebab kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Martabat seorang yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketika orang itu bersujud. Itu adalah yang paling dekat dengan fa'akthiru fihi minad du'a. Maka berbanyaklah berdoa pada waktu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini kata Nabi, faqabilun an yustajaba lakum. Doa yang dipanjatkan pada waktu orang itu dalam keadaan bersujud, itulah yang paling optimis untuk diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang. Jadi kesimpulannya itu apa? Harus ikhlas. Makanannya harus yang halal. Jangan minta cepat-cepat dikabulkan. Tapi kalau memaksa nggak apa-apa. Ya Allah, saya maksa nih. Pada ini saya hutang, saya masih saya maksa kepadamu agar supaya engkau memberikan. Bagaimana caranya aku bisa menyelesaikan hutang? Kalau dipaksa, nggak apa-apa. Kata Kanjeng Nabi, fa innahu la mukriha lahu. Karena Allah itu tidak mungkin ada orang maksa Allah. Masa Allah dipaksa? Nggak bisa. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah maksa nih. Pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Bahasa Betawi juga nggak apa-apa. Ya Allah, gimana sih ya Allah, engkau kan zat yang maha kaya raya, sementara aku utangnya baru begini aja. Itu bagimu nggak ada artinya apa-apa ya Allah. Agar supaya hutangku bisa dilunasi, bagaimana ya Allah, aku memaksa kepadamu cepat. Jangan sampai minta cepat, tapi maksa nggak apa-apa. Lah kemudian doa itu ada dua sayap, ya. Sayap pertama sebelum orang berdoa itu adalah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi misidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi. Sayap kedua yang sebelah kiri adalah banyak membaca salawat salam kepada kanjeng Nabi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman, sampai akhir begitu. Jadi kalau seandainya burung, doa itu akan dilepaskan ataupun dilepaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah ada sayap kanannya berupa tahmid dan tamjid, ya, memuji kepada Allah setinggi langit, ya. Dan yang sayap sebelah kiri itu adalah melalui salawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Itu yang mengawal doa kita itu adalah ini adalah tahmid kepada Allah. Yang kedua salawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Insya Allah doa yang semacam itu dengan persyaratan doa yang lain itu pasti terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itulah marilah kita bersama-sama nanti bersama dengan Pak Kiai Lukman nanti bersama-sama membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an, karena doa dalam Al-Qur'an itu mempunyai keistimewaan tersendiri, ya. Kalau doa-doa yang dibikin oleh para ulama itu adalah dari seorang manusia. Tapi doa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu sifatnya Allah, sifat dan zatnya Allah itu menyatu pada diri sendiri. Maka doa yang ada di dalam Al-Quran itu mempunyai magnet yang luar biasa. Doa yang ada di dalam Al-Quran itu mempunyai energi spiritualitas yang luar biasa pula itu. Oleh karena doa yang paling teratas di antara doa-doa yang ada itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua doa dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang ketiga itu dari para aulia Allah, para wali-wali Allah, para ulama, para orang-orang solehin, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang muttaqin. Ya, kemudian doa dari orang yang biasa, orang yang terzalimi, itu adalah termasuk doa-doa yang akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya harapkan setelahnya nanti mendapatkan ijazah, hendaklah diamalkan. Hendaklah di apa, Ibu? Diamalkan. Sanggup apa enggak? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah, Gusti Allah, insya Allah orang Indonesia. Insya Allah berjanji ya, janji insya Allah akan membaca ini, doa-doa ini. Kalau bisa satu hari satu buku dibaca semua. Kalau tidak bisa setengah saja. Kalau tidak bisa mana saja doa yang ini insya Allah merupakan doa yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menampilkan semua doa-doa itu di dalam Al-Qur'annya, dan sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah doa yang paling terbaik dari doa-doa yang ada. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu abad NU, merawat jagat, membangun peradaban.